juga hari Senin, jadi dia bilang hari Senin itu sakral. Gitu berarti. Jadi hari ini hari bener-bener yang udah double sakral ya, udah yang trainer kita ulang tahun, terus hari ini juga Senin, AFC kan sakral banget kan, karena kita hari ini mau menyerap ilmu baru dari Coach Indra. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Coach? Ya, ya pertama ya terima kasih lah ya buat semua teman AFC, manajemen AFC. Dan saya juga hari ini dikirimin juga nih sama manajemen AFC, cake-nya keren banget. Senang banget loh dikirimin cake. Apalagi kalau dikirimin sekalian kan sama mentahnya. Oke, jadi kira-kira kalau boleh ngobrol dikit, hari ini kita mau bahas tentang apa sih, Coach? Nah, malam ini kita nih topik kita tetap berseri dari lanjutan yang kemarin. Kemarin kan kita berbicara tentang social media for network marketing kan. Jadi sekarang itu kita masuk, ini masih tahap basic semua sih ya. Jadi malam ini kita berbicara tentang social media brand. Ya, jadi kenapa? Karena menurut saya ini salah satu yang krusial ya bagi para networker, terutama bagi teman-teman di AFC. Siapa tahu nanti dengan malam ini teman-teman bisa terinspirasi lah ya untuk terus semangat di AFC, terus bertahan di sini, maju terus gitu loh. Seperti yang saya bilang kemarin di awal yang kita pertama, bahwa bisnis bisa naik, bisa turun. Nah, kalau lagi naik bersyukur, kalau lagi turun jangan ngeluh, jangan baper gitu loh. Kalau lagi turun ya berusaha untuk cari solusinya gitu. Jadi saya ngelihat ini social media brand adalah salah satu topik yang sebenarnya salah satu skill yang harus kita kuasai kalau kita mau jadi seorang networker profesional. Karena banyak sekali orang yang nggak sadar, terakhir brandnya itu dirusak sendiri sama dia gitu loh. Nah makanya malam ini kita coba kasih beberapa insight lah gitu. Oke, itu kalau dari ininya, mungkin kalau mau dimulai langsung boleh sih, Coach. Oke, silakan. Oke, thank you. Oke, selamat malam semuanya. Ini partner saya kebetulan Bang Ari, dia lagi agak telat ya, lagi macet di jalan. Jadi saya mulai aja ya, tapi sebelumnya saya akan share dulu. Selamat malam semuanya teman-teman AFC ya. Selamat malam, saya ngelihat ramai banget yang sudah hadir. Buat saya, seperti biasa Senin ini adalah Senin sakral ya. Senin sakral buat kita untuk kita sama-sama sebenarnya saling belajar lah ya, saling belajar dan saling coba kita meningkatkan kapasitas kita gitu loh. Karena menurut saya ini hal yang harus kita lakukan apabila kita pengen berhasil di bisnis, terutama teman-teman di AFC gitu loh. Nah, jadi ini bagi teman-teman saya pengen tahu dulu yang sudah hadir dari 1, 2, 3 itu siapa aja, bisa diketik di kolom komen. Kalau satu kali, baru 2 kali, ini kan kita yang keempat nih, bisa ketik 1, 2, 3, 4. Anda kalau 4 kali tinggal 4, Anda yang 1 kali bilang 1 gitu loh, nggak apa-apa ya, silakan. Ayo semua, ini sudah ada 5.000 orang yang hadir ya, 5.000 orang, walaupun kita punya kapasitas 1.000 tapi yang hadir 5.000 orang ya. Oke ya, saya sangat excited banget hari ini, soalnya memang betul-betul hari sakral seperti yang dibilang Angga tadi ya. Jadi ini hari sakral, selain sakral buat AFC, sakral juga buat saya. Jadi energinya berlebih-lebih nanti nih. Jadi teman-teman, ya energinya berlebih-lebih. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Siapkan catatan Anda, siapkan kopi seperti saya nih. Siapkan kopi nih ya. Kita diskusi, belajar bersama ya. Semoga ini bisa menjadi senjata Anda ketika di lapangan ya. Senjata, paling penting kan kita punya senjata. Oke, 1, 2, 3, 4 akan 5, mantap, keren banget ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, wah keren. Terima kasih semuanya. Oke, nah saya mau review sedikit kemarin ya, 2 minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita nggak ada ya. 2 minggu lalu saya berbicara tentang social media marketing ya, social media for network marketing. Jadi di situ jelas, waktu saya ingat materinya, saya berbicara tentang sebenarnya kenapa kita harus beralih ke, maksudnya bukan beralih ya, kita harus memanfaatkan yang namanya sosial media untuk zaman sekarang. Karena ada yang tahu nggak, ada yang ingat nggak? Bisa ketik di kolom komen dong. Kenapa kita harus, kalau yang kemarin hadir yang ketiga, bisa Anda ketik, kenapa kita harus menggunakan sosial media untuk saat ini untuk membangun bisnis kita, terutama di AFC lah ya. Jadi untuk jadi tools gitu. Ada yang ingat nggak?
Nah, benar. Zaman sudah berubah, berarti memperhatikannya. Karena dunia sudah berubah, zaman sudah berubah. Jadi artinya kalau kita sebagai entrepreneur, ya, kita sebagai entrepreneur ya kita harus apa? Kita sebagai entrepreneur kita harus apa? Kalau zaman sudah berubah, kita ini kan network marketer. Network marketer itu kan kita sebagai entrepreneur. Nah, berarti kita harus adaptasi, betul ya. Jadi kita harus beradaptasi. Jadi ini bukan satu hal yang harus kita perdebatkan ya. Kalau ingat ya kemarin saya bilang ya, ini sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan. Zaman sudah berubah. Ya kita nggak boleh pungkiri ya, kebiasaan-kebiasaan kita juga sudah berubah kan. Kalau dulu misalkan kita nggak pernah istilahnya menggunakan yang namanya Grab ya atau GoFood gitu, kalau sekarang saya setiap malam rajin sekali kan pesan GoFood ya, karena itulah namanya zaman sudah berubah. Dulu kalau kita kemana-mana mau transportasi pusing ya, maksudnya kalau nggak taksi atau misalkan kalau nggak ada kendaraan pribadi kita naik bus ya atau naik kereta lah gitu. Tapi kalau sekarang gampang, ada Grab, ada Go apa namanya, ada Gokar ya kan, itu mempermudah gitu loh. Jadi artinya kalau kita tidak beradaptasi dan kalau kita tidak mau mengikuti zaman, kita akan kegilas. Sampai di sini setuju ya, teman-teman ya? Ya. Yang setuju ketik setuju dulu deh. Saya pengen kita interaktif ya, teman-teman. Ayo, 237. Ayo, sambil interaksi. Oke. Selamat malam semuanya, selamat malam. Setuju. Wow, ya, senang sekali saya. Jadi, malam ini kita berbicara tentang social media brand. Nah, kalau berbicara tentang social media brand, nah ini penting sekali. Kenapa sih Bang ya? Pentingnya social media brand untuk kita sebagai seorang network marketer. Karena kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya brand itu gitu. Brand itu apa gitu loh. Branding itu apa sih, buat apa gitu loh. Nah, kalau yang saya catat di sini, apa yang ingin kita persepsikan kepada orang lain tentang siapa diri kita. Ya, sekali lagi. Apa yang pengen kita persepsikan ke audiens kita, ke orang lain tentang siapa kita. Anda mau dipersepsikan sebagai apa? Anda mau dipersepsikan sebagai entrepreneur, Anda mau dipersepsikan sebagai influencer, Anda dipersepsikan sebagai misalkan sebagai koki, Anda mau dipersepsikan sebagai apa? Travel yang suka traveling, itu depend on you. Gitu loh. Di sini nggak berbicara salah benar, tapi ketika Anda paham yang namanya social media brand, Anda paham bahwa kalau Anda mau dipersepsikan sebagai apa, Anda nggak akan merusak brand Anda di sosial media. Ya, oke, sampai di sini. Nah, contohnya misalnya gini, ya misalkan saya nih, ya, Indra Jayapurba nih, saya Indra Jayapurba. Nah, saya itu mau dipersepsikan, kalau Anda lihat Instagram saya, siapa yang sering lihat Instagram saya? Instagram saya itu Indra Jayapurba. Ya, kalau belum follow, di follow. Ya, kalau nggak di follow nanti nggak sakral lagi dia. Ya, jadi saya Indra Jayapurba itu saya mau dipersepsikan brand saya itu adalah seorang network marketing coach. Oke? Terus yang kedua, saya love my family. Saya seorang family man. Oke? Yang ketiga, saya juga seorang entrepreneur. Jadi saya open mind terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan entrepreneurship. Nah, yang keempat, saya juga nggak kaku-kaku banget. Saya humor juga, suka bikin joke di sosial media dengan istri saya, suka bikin konten yang berhubungan dengan ya buat ketawa-ketawa orang gitu loh. Jadi saya mau dipersepsikan itu yang saya melakukan itu karena saya pengen dipersepsikan seperti itu. Nah, satu lagi contoh, saya memang orangnya tegas, ya, tidak terdengaling-aling. Jadi kalau A, B, saya nggak mau, orangnya nggak mau apa ya, nggak mau banyak fake-nya gitu loh. Kalau memang bagus, enggak. Dan saya nggak suka ngomong yang di depan begini, di belakang gini gitu loh, ya. Ya, jadi itu yang saya lakukan gitu loh. Jadi lihat dompet saya, lihat di celana. Terus itu yang kita harus sadar gitu loh, ya. Kita mau dipersepsikan sebagai apa? Nah sekarang gini,
Apa yang saya pengen persepsikan diri saya, apa yang saya pengen audiens saya tahu tentang diri saya, itu berhubungan dengan saya punya passion. Oke? Sekali lagi ketik di bawah apa? Passion. Anda ketik passion. Berhubungan dengan passion. Nah, pertanyaannya sekarang, passionnya kamu apa? Passionnya kamu apa? Nggak semua sama. Nggak harus kamu sebagai marketing coach. Kamu nggak seharus seperti istilahnya sebagai distributor AFC. Nggak harus itu gitu loh. Kamu nggak harus seperti misalkan humoris. Kalau memang kamu passionnya nggak humoris, ngapain? Passion kamu apa? Artinya kamu harus tahu bahwa brand kamu itu adalah pintu masuk kamu nanti untuk kamu mendapatkan daftar-daftar nama yang baru. Nah, sekarang ini coba perhatikan kamu punya sosial media. Apa yang kamu brand tentang diri kamu? Apakah kamu sedang membranding company atau apakah kamu membranding diri kamu sendiri? Jadi di sini saya tidak bermaksud bilang begini loh, jangan salah tafsir ya, jangan salah sangka bahwa bukan berarti saya mau mengajarin Anda jangan cinta sama company yang bukan dong. Ya udah pasti teman-teman di nomor satu di hatinya pasti AFC karena itu change your life. Tapi secara brand Anda harus membranding diri Anda. Karena kita ini sebagai orang tengah, middleman. Kita ini sebagai networker, penghubung antara perusahaan dan langsung ke customer. Sampai di sini dapat nggak teman-teman? Sampai di sini dapat nggak? Maksudnya? Ayo. Ya. HBD. Aduh, terima kasih Pak Niko. Aduh, terima kasih Pak Niko. Terima kasih juga untuk rotinya Pak Niko, cake-nya. Ya. Jadi, coba teman-teman sekarang. Kamu apa sukanya? Jadi gini loh, maksud saya tuh begini di sosial media ya. Kalau kamu senangnya makanan, kamu senangnya istilahnya kuliner, ya udah di sosial media kamu itu bisa kamu pilih beberapa kategori yang sesuai dengan passion kamu. Passion saya memang senang sekali berbicara tentang personal development. Saya senang berbicara tentang digital marketing. Saya senang berbicara tentang marketing, of course. Saya senang berbicara tentang sosial media. Saya senang tentang yang job-job. Itu passion saya. Dan itu adalah brand saya. Dan saya pengen membuat itu semua konten-konten yang berhubungan dengan itu. Gitu loh. Nah, kalau kamu misalkan saat ini, passionnya kamu misalkan suka liburan, ya udah isinya di situ aja semua. Hobi kamu nonton, ya kamu ya isinya bisa review tentang film. Hobi kamu misalkan apa lagi? Main catur, atau apa lagi? Passion kamu nongkrong, oke, apa lagi? Masak, silahkan. Loh, kapan lakunya bang jualan kalau begitu bang? Nah, di sini dia pertanyaannya. Ya, artinya Anda harus paham. Ya, ini paling keren nih, nge-mall katanya. Nggak apa-apa, itu hobi ya, nge-mall. Ada yang passionnya shopping, nggak apa-apa. It's okay. Cuman maksudnya kamu harus tahu apa yang melatar belakangin brand kamu itu harus berdasarkan dari passionnya kamu. Gitu loh, jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Nah, tujuannya apa Bang Indra? Ya, tujuannya apa? Karena personal brand kamu itu akan terus dikenal dan diingat orang. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang bisa jawab. Ya. Sebutkan 7 merek mie instan. Ayo ketik di kolom komen. Yang Anda ingat, 7. Sebisanya mungkin saya nggak absen betapa berharga training ini. Terima kasih Coach. Ayo sebutkan 7. Sarimi, Indomie, yang bilang Sarimi sedap ABC. Nah, Indomie, mie sedap, Sarimi, Saimah, apa segala macam. Indomie, ya. Apalagi? Samyang. Nah, di sini kan kelihatan ya teman-teman ya. Ini kalau kata salah satu pakar branding Indonesia ya, Pak B, dia bilang gini sama saya kemarin. Orang itu ya, BRB buat Indomie dulu kata Pak Niko, ya. Kata Pak B itu gini, orang itu cuma mampu nginget 7 di top of mind-nya itu merek brand. Itu sama seperti kalau kita tanya mie instan apa. Kalau misalkan merek air mineral apa.
7 cuman yang kita ingat. Nah, kenapa brand-brand yang besar itu selalu dia, walaupun sekarang dia jualan misalkan Coca-Cola, dia jualan misalkan Sprite, dia tetap beriklan, tetap selalu supaya tetap melakukan event-event offline ataupun online di setiap platform sosial media, dia semua ada. Tujuannya adalah supaya brand dia itu masuk ke dalam top of mind dia, para pemirsa ataupun para audiens yang ada. Karena kalau kita berbicara soal mie instan, yang kita ingat apa? Brandnya apa? Karena kita rebutannya nanti, nah kita ingatnya Indomie. Kalau kita misalkan berbicara tentang air mineral, brand mana yang kita ingat? Aqua. Jadi semua itu, perangnya itu adalah di persepsi, di minimal di top of mind orang. Kalau Anda memahami, saya nggak bilang ini instan ya, ilmu ini nggak instan. Jadi kalau misalkan Anda berbicara tentang branding, itu nggak instan. Tapi pada akhirnya, setelah marketing ini Anda jalanin ya, dalam beberapa tahun ke depan, di AFC, 1, 2, 3, 4 tahun, dan Anda mencapai peringkat tertinggi, mungkin jadi Busido, dan Anda mendapatkan banyak materi dari situ, dan banyak mempunyai tim yang besar, dan pada akhirnya nanti, Anda akan memiliki brand Anda sendiri, yang dimana orang yang akan datang kepada Anda. Kenapa? Orang udah tahu, aku pengen ketemu si Daniel Pangeribuan. Dia itu seorang networker yang profesional. Walaupun orang itu tahu nanti, at the end dia tahu dia leader di AFC gitu. Orang yang angkat tangan. Ketika dia berpikir tentang bisnis sampingan, dia akan cari misalkan Pak Suyanto. Dia akan cari misalkan Ayu Lestari. Dia akan cari misalkan Agus Winanta. Gitu loh. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki brand yang dimana masuk ke dalam top of mind orang. Nah, kalau saya tanya sekarang sama Anda, yang di dalam pikiran Anda kalau berbicara soal network marketing coach siapa coba? Ini saya kasih contoh ya. Ayo. Nah, light setter lah Bang IJP. Nah, itu artinya ya, kalau ya serius loh. Maksud saya bukan maksudnya saya narsis. No. Saya mau ngasih contoh. Kenapa saya kasih contoh saya? Supaya gampang buat Anda memahaminya gitu loh. Jadi kalau Anda berbicara soal network marketing coach, pasti yang beberapa orang yang komen ini, yang jawab Indra Jayapurba, Pak Indra, Coach Aris, itu berarti Anda itu sudah masuk dalam top. Jadi kalau berbicara network marketing coach, top of mind-nya Anda itu sudah ada nama saya. Artinya, personal branding saya itu berhasil ke Anda. Eric Worre, betul. Betul. Gitu loh. Jadi ini maksud saya gitu loh. Jadi artinya kalau Anda sudah memahami ini, ya jangan lagi Anda rusak brand Anda. Karena ternyata ya yang saya lihat banyak orang yang tanpa sadar dia merusak brandnya sendiri. Dengan cara apa? Misalkan di sosial media ngumpat-ngumpat. Yang kedua, misalkan dia di situ curhat masalah keluarga. Dia berantem sama suami atau istri ngomong di situ. Dia nyindir-nyindir orang di situ. Nah, itu berarti lo lagi merusak brand lu sendiri. Terutama kalau lo mau menggunakan sosial media untuk kepentingan bangun bisnis AFC lu. Saya nggak pernah satu kali pun dari semenjak ada sosial media, saya curhat di sosial media saya, nggak pernah. Karena saya tahu persis. Saya tahu persis karena itu akan merusak brand. Bang, buat apa sih brand bang? Nggak penting-penting amat. Iya, karena mungkin saat ini teman-teman belum merasakan bagaimana nanti brand itu yang akhirnya bekerja buat Anda. Kalau pakar branding bilang sama saya begini loh, sampai umur 50 tahun, kita akan bekerja untuk membangun kita punya brand. Ya, kita akan bekerja untuk membangun kita punya brand. Tapi 50 tahun ke atas, nanti branding kita yang bekerja buat diri kita. Paham sampai di sini ya? Jadi sampai umur 50 tahun lo nanti, lo memang kerjanya capek memang untuk membangun brand lo. Tapi brand lo ketika sudah berdiri, lo mau dikenal sebagai apa? Nanti brand lo itu yang akan mencari duit buat lo. Ya. Jadi kalau sampai sekarang ini, kalau teman-teman sudah merasakan, sudah dengar apa yang saya ucapkan, kalau mau belajar tentang brand, apakah teman-teman mau merusak brand Anda sendiri?
Itu satu. Ini kebetulan ada nih juga manajemen. Saya mau kasih tahu, maksudnya ini my perspektif gitu loh. Bukan berarti maksud saya berbicara salah benar. Yang kamu lakukan saat ini, kebanyakan network marketer adalah mereka nggak bisa membedakan mana personal branding, mana yang namanya corporate branding. Ya. Jadi kalau menurut saya dan banyak ya teman-teman yang lain juga sih ya, para pakar-pakar branding yang berbicara kalau kita orang tengah seperti orang agent asuransi, agent MLM, reseller, itu yang kita branding itu harus diri kita. Jadi di depan sosial media Anda itu, Anda nggak akan berbicara tentang produk lah, company Anda lah, enggak. Anda berbicara tentang diri Anda, Anda. Apa passion Anda? Anda mau traveling, udah gambar traveling aja semua di situ, nggak apa-apa. Lah kapan jualannya bang? Kalau orang komen, kalau orang like, kalau orang inbox DM Anda, disitulah saatnya Anda untuk approach mereka. Jadi bukan kita jadikan jadi ajang promosi di situ, itu namanya kita merusak brand, itu yang maksud saya. Ya, jadi mungkin banyak orang nggak terima gitu loh. Ya, Bang Indra, ya itu kan kata lu. Ya udah, nggak ada masalah juga. Itu kan pilihan Anda, gitu loh. Tapi kalau nanti Anda misalkan suatu saat menjadi seorang leader di AFC, Anda akan menjadi seorang shogun, Anda menjadi seorang apalagi Bushido ya atau Daimyo gitu kan. Anda akan paham nanti suatu saat. Karena ketika brand Anda itu sudah ada, karena ujungnya brand itu kan berbicara tentang trust dan influence. Ketika Anda sudah bisa mempengaruhi bukan hanya di company Anda, tapi bisa mempengaruhi lingkungan Anda, orang yang akan datang pada Anda. Ya, saya bisa ngomong begini bukan karena teori sebenarnya, ini karena saya sudah lakukan gitu loh. Bagaimana terakhir brand itulah yang brand itulah yang terakhir ya, yang membantu saya untuk mendapatkan banyak dulu. Saya punya distributor gitu loh. Closingnya banyak dari situ. Nah sekarang gimana teknisnya bang? Nanti ya, sabar ya teman-teman ya. Bukannya saya nggak mau langsung teknis ya, saya mau berbicara konsepnya dulu. Saya tahu teman-teman nggak sabar kan, mau berbicara tentang teknisnya gimana. Nah, sekarang tadi sudah berdasarkan tentukan passion Anda. Nah, yang kedua berdasarkan ciri khas Anda apa? Contoh nih, Bob Sadino brandnya apa? Aduh, ayo ketik. Bob Sadino apa? Bob Sadino apa? Yang tahu Bob Sadino apa brand dia? Pengusaha bercelana pendek. Betul? Ya kan? Itu udah jadi brand dia. Dia kemana-mana jadi brandnya itu trademark dia. Gitu loh. Pokoknya kalau berbicara Bob Sadino orang udah lihat dia celana pendek aja. Itu yang terlihat. Nah, kalau memang yang tidak terlihat dari ini dia low profile. Tapi yang terlihat itu dia celana pendek karena memang berdasarkan physically pun nanti akan saya kasih tahu kepada Anda bagaimana menentukan brand. Ya. Dan Anda harus mudah dikenal dan mudah diingat. Bila sesuatu yang unik tapi bukan berarti aneh, ya. Jadi jangan juga ini ya. Jangan aneh itu weird ya. Jangan weirdo ya. Jangan aneh jadi ini, tapi apa brandnya gitu loh. Nah, misalkan kalau kayak saya ya. Kalau dari logat
dari logat nih, saya contoh paling gampang gitu loh. Maksud saya, orang sering banyak nanya sama saya, Bang, abang kayaknya bukan orang Jakarta asli ya bang ya? Ya aku bilang sama dia, coba kau tebak lah aku, orang Kalimantan aku atau orang... Bang Ari kan manggil opa, dia udah 57, gue 25. Coach, kalau jarang post tapi rajin story lebih efektif mana? Nah, Johan Eka Chandra Wijaya. Gini, saya kasih tahu ya. Jarang post, ini rahasianya di sini nih. Post itu, posting sama reels itu memang diperuntukkan untuk reach-nya itu sampai orang yang nggak kenal. Jadi itulah yang bisa bikin konten Anda viral. Satu yang namanya reels, yang itu sampai orang yang nggak kenal. Jadi itulah yang bisa bikin konten Anda viral. Satu yang namanya reels, yang kedua itu yang namanya apa namanya? Bukan yang di depan, bukan, kok jadi lupa pula gue jadinya. Kok jadi lupa post ya, di feed betul, feed. Yang di feed itu yang bisa bikin viral. Ya. Tapi kalau story itu cuman kepada audiens kita aja dan presentasinya pun kecil, tapi itu bagus buat kita punya, untuk membina kita punya audiens. Jadi lebih bagus kalau menurut saya, kan gini loh, fungsi dari story itu adalah behind the scene dari activity kita. Behind the scene. Jadi nggak perlu, ya tahu kan, lihat aja lah real saya, lihat aja kalau misalkan di story saya, itu semua behind the scene kegiatan saya sehari-hari. Pramudia Budi, setelah saya lakukan cara Bang IJP seminggu ini banyak banget yang invite FB saya, minimal 30 orang minta pertemanan. Yes, itu Budi itu ngomong tuh. Jadi tergantung Anda mau melakukan apa enggak. Saya ngoceh begini pun, ngomong begini, ngasih materi pun, tapi kalau Anda nggak lakukan ya nggak ada perubahan, bro. Terus yang kedua, Anda harus punya mental, Anda melakukan ini bukan instan. Makanya kalau saat ini Anda sedang aktif di offline, saat ini misalkan Anda sedang banyak di offline, lakukan activity Anda biasa, tapi sambil online ini Anda benahin gitu loh. Di mix dia. Jadi jangan pula gini, oh saya karena sudah online kata Bang Indra, offline saya tinggalin. Lo nggak dapat duit. Nggak closing. Banyak yang bilang gitu. Ya kan? Nah, oke. Share lagi Bang Ari. Wah ini udah 500 orang, tadi cuma 100. Keren banget memang AFC ini ya. Umatnya banyak. Slide habis materi. Oh slide habis ya. Tadi yang terakhir. Mana coba yang terakhir tadi? Oke. Ya, jadi setting up ya profil Anda. Terus yang kedua, konten Anda. Loh, ada yang bilang, setuju coach, offline juga penting. Bukan penting, emang penting lah. Kalau nggak offline kita nggak closing di awal-awal. Cuman kan kalau lo pakai offline membangun branding, lo gimana lo offline bangun branding? Nama-namanya kalau orang menjadi anggota DPR ya brand pun pakai baleho kan brandingnya kan. Jadi kita gunakan sosial media ini yang keren Pak Indranya. Ya, yang kita gunakan adalah sosial media untuk kita brand juga diri kita dan mencari daftar nama. Offline-nya harus lah. Lo kalau nggak bergerak offline gimana mau closing? Ya. Duit, langsung ganti foto IG-nya. Nah, nanti saya kasih gini. Saya kasih challenge buat Anda nanti. Oke? Bang, kalau profilnya pakai kacamata hitam baik nggak Bang? Nggak usah pakai kacamata hitam, yang jelas saja. Ya. Coach, kalau aku story suka selang-seling sama personal life, ya nggak apa-apa dong. Kan ingat nih, itu personal story itu adalah tempat kita behind the scene. Ya. Nah, yang kedua konten Anda. Ini yang tadi saya maksud. Kalau Anda memang senangnya apa? Passionnya apa? Passionnya misalkan Anda traveling, konten Anda berhubungan dengan itu. Anda misalkan apa? Sedangnya apa? Renang, atau apa? Main catur, atau baca buku, atau apa? Whatever passion Anda. Ya, yang relate lah. Konten-kontennya yang relate. Jangan kontennya, terus ada satu, ya maaf ya teman-teman. Saya nggak tahu setuju apa nggak, tapi bukan saya sih yang ngomong, Eric Worre yang ngomong. Jadi kalau bisa, ya, kalau bisa, hindari di sosial media itu bahas politik dan juga bahas tentang
yang kontroversial. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai entrepreneur rentan sekali nanti jadi apa ya? Karena itu kan pro dan cons kan, pro dan kontra gitu loh. Jadi kalau kita memilih salah satu ya terserah Anda sih, tapi ya gue dari dulu nggak mau sih bahas-bahas itu gitu loh. Kenapa? Karena nanti jadi apa ya? Jadi bumerang kan? Karena ada nanti yang nggak suka kan. Kalau udah berbicara tentang politik kan pasti ada pilihan masing-masing gitu loh. Jadi itu nanti membuat kita itu bisa jadi ada orang yang dengan nanti ngeliat gitu, dia mah ini dukungannya sensitif lah, ya nggak bagus gitu loh buat kita sebagai entrepreneur dan worker gitu loh. Tapi kalau lu mau offline gitu ngomong terserah, tapi di sosial media lu harus jaga itu. Itu yang Eric Ore bilang sama itu yang saya tangkap dari dia gitu loh. Apalagi kalau di Amerika kan jelas sekali kan antara Demokrat dan Republik gitu, ya. Jadi mereka itu sangat sensitif sekali kalau bicara soal itu, ya. Kadang suka nggak tahan pengen julid nggak usah dari sosial media, langsung aja datengin orangnya. Oke. Nah, terus yang ketiga, komen Anda. Komen Anda adalah bahasa Anda. Ya. Anda mau komen apa sama orang, Anda mau julid, Anda mau jadi netizen, Anda mau netizen 6+62 yang suka julid aja, itu menggambarkan siapa Anda. Ya, komen banyak ya, banyak model komen. Ada nanti next kita akan belajar tentang itu. Ada komen yang memberikan support, ada komen yang misalkan memberikan value, macam-macam yang bisa mempunyai impact kepada nanti Anda punya dalam hal membangun daftar nama Anda. Ya, tapi yang paling penting adalah ketika Anda membangun sosial media brand Anda, itu bergantung dari selain profile Anda, konten Anda dan apa yang Anda komen. Kalau Anda komennya misalkan saat ini misalkan suka julitin orang, suka negatifin orang, pokoknya pikiran Anda itu selalu berbeda dari orang lain. Saya bingung juga tuh. Ada orang yang selalu begitu. Dan ketika orang bikin sesuatu yang positif, dia komennya negatif aja. Dan kalau saya perhatiin deh, kalau saya ada orang komen negatif di saya punya sosial media, saya nggak mau ambil pusing, saya langsung delete. Kalau saya nggak mau pusing lagi, saya langsung blok. Saya begitu, nggak mau pusing. Karena yang di sosial media itu dibuat ada fungsi delete, ada fungsi block. Ya gunanya buat itu, gitu. Terus langsung unfollow semua gitu loh. Karena kenapa? Kalau kita biarin di situ, nanti kalau yang negatif tiba-tiba dibaca orang lagi yang negatif, ya itu numpuk semua segitu. Karena lebih gampang kita mengattraction yang negatif. Red light story, betul istilahnya kita ya. Jadi lebih gampang kita attract orang yang negatif. Sama kalau kayak misalkan ada kecelakaan atau ada perkelahian di jalan kan, itu rasanya kita pengen ketika orang rame-rame ngumpul apa kita respon kita pertama. Kalau ada orang berantem gitu tengah jalan gitu, apa respon kita kalau kita lagi naik mobil gitu? Respon kita pertama apa? Respon orang Indonesia lah +62 apa? Kalau ngeliat yang begitu. Aku kabur, kepo, ya rekam, buka kamera, ada yang mendekat. Ya kan? Kadang-kadang kita dekat gitu loh. Nah begitu juga di sosial media. Kalau banyak komen-komen yang negatif-negatif, ya, yang pasukan-pasukan negatif yang sevibrasi dengan dia, ikutan di situ, nyinyir, gibah juga di situ. Iya kan? Itu 62 banget itu. Gitu loh. Jadi makanya kalau saya mah gampang, saya delete. Saya udah bilang, misalkan saya ngelola satu grup ya di ILP gitu kan, di sekolah itu. Kalau ada yang saya udah bilang, di sini dilarang, kalau saya jelas aturannya, dilarang posting produk, dilarang menyebutkan nama company, dilarang saling rekrut. Ketika mereka posting produk, nggak sabar juga kan, langsung saya delete, remove dari grup. Dia komplain, saya bilang saya balikin duit kamu, udah kau sana, nggak usah sama saya. Gitu loh saya orangnya. Apalagi kemarin udah bilang jangan saling prospek. Dan ketika ada yang lapor, lagi dia prospek sama dia, ada screenshotnya, saya langsung keluarkan dari sekolah online saya. Nggak ada tinggal-ngaling. Karena ketika orang join, saya kasih tahu rules-nya, ini rules-nya. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana kita menciptakan kita punya brand. Dan satu hal yang saya kasih tahu kepada teman-teman di sini, dalam membangun ini butuh waktu guys. Ya,
Ini butuh waktu. Ini butuh waktu, nggak instan. Jadi sabar, ya, sabar. Kerjakan sekarang yang Anda tahu, tetap sharing kepada teman Anda offline segala macam, benahin Anda punya sosial media, sambil Anda terus berproduksi dengan offline, online Anda benahi, Anda bagusin, Anda padukan, Anda mix online offline, cari interaksi, cari bersilaturahmi dengan banyak orang dari online, terus habis itu ketemu dengan orang, dan habis itu mulai open question, prospecting. Enak banget loh bisnis kayak gitu. Ya, nanti gini teman-teman, ya, saya mau teman-teman ini yang hadir berapa orang nih? 515 orang. Anda benahin Anda punya sosial media, mau itu IG maupun Facebook. Tapi saya nggak janji ini ya, saya akan review satu-satu. Tapi catatannya Anda DM saya, ya, di Instagram saya Indra Jaya Purba, Anda follow dulu. Anda cukup kasih linknya, nanti saya lihat. Mau? Ya, pokoknya Anda benahin, nanti saya review. Ya, ini 500 orang kan, 500 orang, saya akan review. Nah, ini baik banget kan saya kan? Ya, satu-satu tuh, satu-satu saya review. Cuman ya sabar lah, ya nggak bisa pelan-pelan. Jadi Anda benahin, saya akan koreksi nanti mana yang perlu dikoreksi, dan yang pasti catatannya ya harus, ya Anda kasih link, Anda benahin dulu, ya. Gratis, nggak bayar. Dibayar sama Pak Niko. Nggak, maksud saya ya tujuannya ya supaya maksudnya ketika Anda ya tetap di training sama saya, itu saya tetap harus memberikan manfaat supaya langsung ada bentuk actionnya gitu loh. Jadi jangan teori doang gitu. Jadi apa yang kurang bagus diperbaiki, langsung itu aja kan, enak kan. Jadi nggak usah banyak cengkunek kalau orang Medan bilang. Ya, selamat malam Pak Niko, banyak nih Pak Niko, makasih Bang Indra, makasih Bang Aris. Pokoknya nanti syaratnya dikirim nggak boleh dari WA ya, kirim harus dari DM Instagram saya. Ada yang udah tahu Instagram saya belum? Indra Jaya Purba. Coba balikin Bang, slide-nya Bang Ari, depan nih, itu ya, yang Anda kirim itu adalah linknya ya, link bio Anda ya, mau di review Instagramnya itu, Instagram atau Facebook terserah ya. Pokoknya kalau mau nanti apa langsung DM saya. Cuman sabar ya, jangan pula langsung Anda minta kalau 500 orang kayak kemarin kan, jempol lumayan juga jempolnya bro. Apa kata kuncinya Bang supaya tahu kita mau di review? Enggak, Anda DM saya. Cukup DM aja. Pokoknya depannya gini loh, harus ada kata kuncinya AFC review, kasih link AFC review. Ya. Ingat DM Indra Jaya, jangan IG saya kata Pak Niko. Nanti mintanya ke saya lagi. Bener juga tuh Pak Niko. Ya. Ya, jadi menurut saya itu yang hal basic, ini basic banget ya. Yang saya kasih ini basic banget, tapi at the end-nya adalah Anda praktek. Gini loh, jangan selalu gini loh. Kalau kita mau berhasil, tetap harus upgrade diri, tapi juga praktek. Maksudnya praktek itu action. Lu nggak action, nggak jadi apa-apa. Gitu loh. Itu makanya orang kadang-kadang ya teori katanya gitu. Ya makanya kalau lu misalkan action, nah itu langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan nanti hasilnya pelan-pelan. Ya, tergantung dari seberapa, ya saya tahu juga sih nggak semua orang nangkapnya bagus gitu loh. Tapi it's okay. Ya, selagi masih lu mau upgrade diri, terus berubah, memperbaiki diri, belajar action. Pokoknya kuncinya sama saya itu gitu, belajar action. Ya, belajar action. Action, nggak belajar, jatuh. Ya, belajar, nggak action, masuk angin. Ya, jadi belajar action. Ya, tetanus kalau kata Ginung tuh. Ya, terdaftar tapi apa tuh? Tanpa bonus. Apa? Terdaftar tanpa bonus. Belajar doang, kagak pernah dapat bonus. Tanpa bonus katanya. Ya.
Oke, nah sekarang kita mungkin sesi lebih tanya jawab ya, tapi dipandu Bang Ari dulu nih. Tentang topik dulu ya Bang Ari ya. Ya, silakan Bang Ari. Coba dipandu dulu. Oke. Jadi buat teman-teman, sekarang di sesi tanya jawab ini, yang pertama coba biasakan tanya jawabnya yang mau tanya raise hand ya. Yang mau tanya raise hand ya. Kita sih berharap kita hanya bisa respon mereka yang bertanya melalui vokal ya, maksudnya ngomong gitu loh, jangan cuma di chat ya. Tapi kalau misalnya ada yang baru pertama kali dan agak-agak nggak terlalu PD-nya tuh ngechat, ya silahkan ya. Cuman saya lebih berharap ngomong ya. Oke, jadi siapa yang raise hand, siapa aja? Ada Angelina, ada Titin. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Saya tunggu sampai 3 ya, 3 orang dulu ya. Angelina, Titin, dan Pak Johan Eka Chandra. Oke. Saya buka dulu mute-nya Bu Angelina. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Hari Bang Indra, aku mau tanya, kalau ini kan untuk interaksi, salah satu interaksi di sosial media itu kan salah satunya live ya. Nah, tapi aku sih udah pernah coba live, tapi nggak ada yang nonton. Nah, itu gimana ya untuk solusinya supaya ada interaksi di live di sosial media? Oke. Sebelumnya Angelina sering live? Belum. Pernah. Oke, jadi catatan tambahan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman biasanya tidak pernah live, maka live pertama itu biasanya emang nggak ada yang nonton. jadi bukan percuma. Ya ingat ya, live itu kalau baru pertama kali bukan percuma. Tapi Anda fokusnya bukan mendapatkan hasil, tapi fokusnya mulai ada mulai melakukan live-nya. Karena Facebook juga tahu live kamu yang pertama kali itu pasti grogi, pasti geredekan, ngomongnya nggak jelas, jadi nggak terlalu banyak dikasih interaksinya. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kepingin live-nya banyak yang interaksi, ya persering live-nya. Jadi misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, jadi nggak cuma seminggu sekali. Ya. Yang ketiga, tipsnya lagi, kalau mau banyak yang nonton, kurang lebih 20-10 menit sebelum live, komenin orang-orang yang kita pingin mereka nonton, ya. Atau prinsipnya gini dah, banyak komen di orang lain, karena begitu nanti live kita mereka bisa notice kita punya live, gitu. Mereka bisa nonton juga. Jadi jangan asal live aja gitu, kalau mau banyak yang nonton. Tapi kalau baru pertama kali, biasanya orang kan semua grogi lah, belum terbiasa, biarin aja yang nonton sedikit, nggak apa-apa. Nanti kalau udah 10 kali gitu ya, baru tuh kayak begitu supaya banyak yang nonton. Tapi live terus terang paling efektif karena memang reach-nya paling tinggi dibandingkan kita posting status atau kan foto atau video malah paling rendah. Gitu. Moga-moga menjawab Angelina. Oke, makasih banyak ya Kosari, Bang Indra. Oke, Angel. Silakan, Bu Titin. Wah, ini kebanggaan AFC nih. Silakan, Bu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Coach Indra. Malam. Saya otodidak saja. Saya perkenalkan personal branding saya di setiap saya berada. Saya nggak tahu harus kemana karena jalan dari nol. AFC bisnis pertama saya. Dimanapun saya sekarang udah berhasil membuat personal branding saya. Jadi setiap ada yang masuk, ini Mbak Titin AFC ya, Bu Titin AFC ya gitu. Tanpa saya tahu mereka udah saling dapat informasi dari teman yang lain gitu. Bahkan saya mencoba memberanikan diri di Facebook juga pun tanpa saya profil nggak ada, tapi saya berhasil selalu closing maupun di mana saya tempat orang yang berada di sekeliling saya 1 meter 1 senti pun dari sekeliling saya itu sudah jadi bahan prospekan saya. Saya bangun komunikasi, saya nggak mau mikir ribet dulu. Alhamdulillah ilmu yang selalu ikuti di
Coach Endra ini. Saya langsung action. Bagian saja di mana saja. 2 hari ini juga saya bisa berbonus terus. Hari ini juga closing, Coach. Keren. Saya ingin orang yang baru join di AFC tidak sesusah saya dulu. Saya mati-matian 3 bulan baru bisa join, harus nahan lapar, tapi saya tidak mau ngeluh, saya tetap berjuang. Akhirnya saya bisa, dan makasih saya sudah menjadi keluarga besar AFC juga. Saya baru-baru juga belajar IG, baru masuk berapa bulan ini, tapi juga sudah ada 1-2 yang bisa closing lewat IG juga. Saya nggak tahu gimana dengan yang Coach Endra bilang, orang gaptek karena nggak mau belajar. Di sini saya mau belajar, saya suka tantangan. Meskipun pendidikan saya nggak tinggi, kalau saya belajar, saya ada kemauan, pasti ada jalan, dan pasti saya bisa. Amin. Saya akan duplikasikan kemana saja, sama siapa saja, kapan saja. Biar di luar sana nggak ada orang sesusah saya dulu, Coach. Ya. Tetap semangat teman-teman semuanya, bukan karena saya sok pintar, tapi real yang saya lakukan setiap hari, sering closing, saya nggak mau mikir ribet dulu, saya jalan aja, saya hajar aja di mana saja. Iya. Saya bisa tembus bangun komunikasi di mana saja, kapan saja, sama siapa saja. Yang saya ceritakan diri saya, bukan produknya dulu. Ini berhasil lebih lengkap. Nah, saya pengen tanya sama Ibu Titin, misalkan gini ya, misalkan nih, Bu Titin, maaf ya Bu ya, saya mau nanya nih, Bu Titin kan seorang dulu, kalau nggak salah, dulu sempat jadi, dulunya tukang pijit ya Bu ya, kalau nggak salah ya? Sampai sekarang masih, Coach. Sampai sekarang masih. Nah, kalau saya berbicara soal brand, soal Bu Titin, dia itu story-nya tentang dia tukang pijit itu nggak boleh berubah. Biar aja dia itu brandnya itu dipertahankan. Jadi brandnya itu dia sebagai seorang tukang pijit yang menjadi seorang entrepreneur dan orang yang sebagai networker yang sukses di AFC. Jadi itu nggak perlu dirubah dia. Bu Titin nggak perlu jadi orang lain. Justru itu story yang harus dijual. Jadi kadang-kadang kalau ketemu dengan orang, Bu Titin itu nggak banyak ngomong, dia nggak langsung ngomong subarasi utsukusi, dia ngomong tentang saya ini seorang tukang pijit dan saya ini mau merubah hidup saya dan akhirnya saya diperkenalkan bla bla dengan orang lain dan akhirnya saya kenapa enggak, saya mau merubah hidup saya walaupun pendidikan saya kecil tapi saya mau berubah. Itu masuk, itu keren. Daripada ngomong ini terbuat dari gini, hak paten ini dan GM-nya Pak Niko bilang orang bingung siapa itu gitu. Ya Pak Niko ya. Nanti kan ada orang lagi prospek ini perusahaan kita dari ini dan segala macam, ya kan GM-nya Pak Niko. Lah orang bingung siapa Pak Niko katanya gitu. Ya orang yang baru di prospek nggak peduli lah maksudnya. Tapi kalau Bu Titin bilang ya saya ini udah bagus. Nah setelah orang nyaman, dia pengen tahu lebih lanjut, barulah dijelaskan produk ataupun bisnis. Keren Bu Titin. Itu brand ibu yang harus ibu pertahankan. Jangan dirubah-rubah. Ya, sama kayak salah satu Mas Udin nih. Kebetulan saya kenal banget ya sama Mas Udin. Dia seorang mantan driver taksi. Udah begitu aja terus brandnya. Gitu loh. Kalau kamu memang influencer, kalau kamu memang saat ini dari dulu influencer, misalkan orang yang punya follower banyak, ya udah itu aja gitu loh. Terusin. Gitu loh. Pintu masuk kamu sama orang-orang yang baru, audiens yang baru dari situ. Jadi kalau menurut saya Bu Titin udah bagus. Dan Bu Titin ini ya rajin banget ya komunikasi sama saya juga. Dia selalu update, "Bang, saya baru closing kemarin." Saya bangga banget loh. Jujur aja ya. Saya seneng banget. Saya kadang-kadang ini ibu ini keren banget ya gitu loh. Karena memang saya seneng sekali melihat story. Ya. Saya seneng sekali melihat story orang from zero to hero. Mungkin dari minus ke hero. Jadi ini apa hubungannya Bang? Ini brand. Tapi kalau lo orang sukses, misalkan tadinya sebelum join AFC juga orang kaya, ya lo jangan susah-susah. Karena ada orang gitu kan. Dia sebenarnya orang berada. Dia seorang CEO entah apalah gitu kan. Terus dia join di AFC. Terus dibuatnya susah-susah dia bilang dulunya saya begini. Lo jangan susah-susahin kalau memang lo itu bukan brand lo.
Gitu loh. Kan banyak yang begitu. Ya kan? Karena dilihatnya nggak mungkin orang muka lu aja halus, ya kan? Terus tangan lu aja halus, lu mukanya ganteng atau cantik, terus lu bilang susah, nggak ada percaya lah. Nih ketawa si Yunita Mameta di sebelah saya nih. Dia lagi di sebelah saya, dia lagi ikutan nih. Ya, jadi dia ketawa, dia bilang, iya karena banyak orang begitu. Jadi dia nggak paham apa passion dia. Dia udah memang sebelumnya join juga dan sukses lah. Jadi dia pengen join di AFC ini, pengen Emgon bilang tobat. Emgon tobat lu Emgon. Jadi dia tuh di AFC ini niatnya bantu banyak orang selain dapat cuan lah ya. Ya, terus dia karena dilihatnya banyak nih kayak Udin, Mbak Titin, Bu Titin yang terus dia bilang juga saya dulu kuli bangunan kata gitu. Ya enggak lah, enggak nyambung lah gitu loh. Karena banyak yang seperti itu. Ya. Jadi makanya saya bilang Bu Titin teruskan ya, saya bangga sama Ibu. Artinya dengan kepolosan, dengan apa adanya. Satu lagi Bu, ya, dengan authenticity, dengan autentik. Ya, nggak usah kita harus jadi orang. Ibu nggak bisa jadi Bang Indra, saya nggak bisa jadi Bu Titin, Ibu nggak bisa jadi Mas Udin, Ibu nggak bisa jadi Pak Niko. Bu Titin ya Bu Titin. Kalau memang dengan begitu cara ngomong, ingat, network marketing adalah word of mouth strategy, word of mouth advertising, mulut ke mulut. Jadi yang kita ceritakan adalah pengalaman kita menggunakan Subarasi dan Utsukushi dan produknya, pengalaman kita ketika kita membangun bisnis di AFC, kan begitu. Ya. Orang kan pengen tahu itu, gitu loh. Jadi ini yang paling mantap. Jadi story-nya Ibu itu pertahankan. Menurut saya itu, walaupun nanti, ya saya titip saran aja Bu. Saya sebagai orang yang bangga dengan Ibu, walaupun nanti Ibu jadi Bushido, Ibu sukses sekalipun nanti, tetap brandnya Ibu jangan pernah berubah. Ya? Amin, siap Coach. Itu. Ya, siap. Keren. Thank you. Belakangnya gambar mobil tuh impiannya Ibu ya? Targetnya ya? Oh iya, di belakang pintu. Ini Ya. Wow, satu. Saya berani mimpi tinggi. Saya berani mimpi betul. tinggi. Saya berani mimpi tinggi. Bahkan orang mungkin anggap saya gila. Mimpi saya mobil CR-V all new. Harus punya income miliaran. Amin, dapat. Loh, itu bukan orang Saya gila. berani mimpi sama Tuhan. Nggak salah dengan itu. Kalau mimpi saya tinggi, saya harus kerja keras, Coach. Kalau mimpi saya harus kerja keras. Kalau mimpi saya asal-asalan, kerja saya ya asal-asalan. Di Yes. saya nggak dituntut target. Yes. Kalau 2 tahun nggak closing, 1 tahun nggak closing, dipindah. Tapi saya ibarat saya kerja pagi, pulang malam harus ada hasil. Harus bisa duplikasikan. Itu misi saya. Sekarang gini Bu Titin, di AFC ada nggak yang sudah berpenghasilan miliaran? Teman-teman, ada nggak di AFC yang sudah berpenghasilan miliaran? Di AFC ada nggak yang sudah? Yang Bushido, upline saya, Silvi Koindro. Ada banyak kan? Berarti kalau beliau pun bisa, berarti Ibu bisa nggak? Saya pasti bisa dan harus bisa. Yes, gitu dong. Keren. Mantap Bu, mantap. Ya. Bang, kalau semuanya, thank you Bu Titin. Saya kasih semangat, Coach. Mas Dani tetap semangat, Mas Daniel. Tetap semangat, Mas Daniel. Kita pasti bisa. Bisa Bu. Ya, thank you ya Bu Titin ya, thank you ya. Makasih Bu. Sama Coach, saya juga makasih ilmunya luar biasa untuk selalu saya wujudkan tindakan nyata, action. Yes, amin. Thank you. Berikutnya Pak Johan Eka Chandra. Oke. Silakan Johan. Pak Johan silakan. Iya, malam Coach Indra sama Coach Aris. Malam Pak Johan. Nah, Coach, di sini saya mau tanya nih, pengalaman saya kan dulu waktu kuliah ini kan kayak jadi reseller sepatu ya. Nah, itu kan saya kan rajin kayak posting jualan saya dengan
apa ya, dengan sepatu yang saya ambil di teman saya, terus habis itu saya juga kayak share testimoni dari hasil penjualannya, Coach. Nah, sedangkan kalau untuk Instagram pribadi saya sendiri itu saya bingung, Coach, mau posting apa gitu loh. Oke. Misalkan dalam 1 minggu atau dalam beberapa hari itu saya mau postingnya itu apa gitu loh. Sedangkan saya kan background-nya juga suka apa ya, main game gitu loh, sama suka trading juga. Nah, itu saya kebingungan, Coach, untuk postingnya. Sedangkan saya tipe orang yang apa ya, malu di depan kamera dan juga jarang mengabadikan momentum kayak foto-foto gitu, Coach. Makasih. Oke. Ya, prinsipnya pertama, Ya, jadi gini, aku udah dengar dari Pak Johan. Ini pertanyaannya keren banget loh sebenarnya teman-teman ya. Ini teman-teman beruntung loh, pertanyaannya keren banget kalau menurut saya. Jadi gini, sekali lagi saya ulangin ya. Tadi kan saya udah bilang, teman-teman itu punya passion apa? Misalkan Chandra nih, apa passionnya? Tadi dia bilang saya suka trading. Nah, selain trading apa lagi misalkan? Kamu punya hobi apa sih, Pak Chandra? Bro Chandra? Saya suka main Mobile Legends, Coach. Oke, Mobile Legends terus apa lagi? Biasanya sih ya kalau saya ke alam gitu, jalan-jalan itu baru didokumentasikan sih. Yes. Tapi dengan contoh di mana tempat yang belum pernah saya kunjungin itu yang bakal saya abadikan gitu loh. Kalau tempat-tempat yang bisa saya jangkau itu jarang banget untuk saya dokumentasikan gitu sih, Coach. Ya, jadi gini maksud saya. Kamu udah berumah tangga? Belum, masih Belum. umur 24. Masih 2. Oh, kita beda setahun ya. Kamu 24 ya. Saya 25. Oke, jadi misalkan kamu suka kok pada ketawa sih? Dia kan memang bener. sampai keselak. Kalau keselak kan nggak apa-apa dong. Kan dia 24, saya 25. Kenapa sih pada nggak terima? Itu loh. Ini udah tahun yang ke-25 loh. Nekat banget lo udah. Kok pada kagak terima sih? Ya kan? Ya kan? Kok nggak ada yang bilang izin keluar katanya langsung nggak terima dia. Oke, jadi gini, kalau kamu misalkan gini, kamu kan suka game misalkan. Kamu kan bisa misalkan kalau suka Mobile Legend, kamu misalkan cari konten yang berhubungan dengan tips tentang yang berhubungan dengan game ya. Apa ya misalkan ya? Kan banyak kan di Google gitu kan tentang artikel-artikel tentang gaming gitu loh. Terus misalkan game juga game itu bisa juga jadi, sekarang kan game itu bisa jadi penghasilan. Siapa sih itu yang gamers Indonesia tuh yang kaya banget sekarang tuh, siapa namanya tuh? Ada yang tahu nggak tuh namanya? Just No Limit. Ya, maksud saya kan kamu bisa review tentang dia punya konten kan. Misalkan konten dia kamu potong-potong, kamu posting kan bisa. Kan kamu suka game katanya. Jadi kamu akan attracting orang tuh yang suka game juga kan? Oke? Iya. Kan kamu nggak usah pusing cari gitu loh. Teman-teman nggak usah pusing cari konten apa yang Anda posting. Kamu suka game, kamu cari siapa influencernya game. Kamu suka traveling, kamu cari siapa influencernya traveling. Kamu suka misalkan masak, kamu cari siapa yang influencernya masak. Lihat postingan mereka. Yang harus kamu lakukan adalah amati, tiru, dan modif. Kalau bahasa kerennya saya bilang modeling. Jangan ditiru plek. Jangan copas. Jangan copas. Karena nggak ada sesuatu yang baru. Kamu suka tanaman, cari orang yang followernya banyak yang mereview tentang tanaman. As simple as that. Jadi gini loh maksudnya, kamu bikin konten itu nggak perlu bingung. Kamu bikin konten yang kamu memang suka. Misalkan kayak kamu, kalau kamu lagi googling atau lagi YouTube atau lagi lihat TikTok, kamu suka ngeliatin yang apa, Johan? Konten yang gimana? Biasa sih yang Mobile Legends gitu sih, Coach. Ya udah, kamu tinggal switch aja dia, yang nggak usah terlalu teknik Mobile Legends, tapi yang berhubungan dengan Mobile Legends, kamu cari berita-berita tentang Mobile Legends, yang artinya itu value ya, manfaat ya.
Kan nggak ada masalah kan? Artinya kamu akan attract orang yang suka dengan Mobile Legends kan? Iya, ya benar. Nah, ketika mereka attract comment, like, ataupun share kamu punya konten nantinya, dan itu kan kamu punya potensi untuk kenalan dengan dia kan? Iya, benar banget. Nah, setelah kenalan dengan dia, akhirnya kenalan ngobrol-ngobrol, bisa nanti akhirnya kopi darat, kamu punya potensi untuk prospek dia kan? Oke, oke, oke. Dapat alurnya? Dapat coach. Paham, paham, paham. Simpel kan? Nggak dikenal. Jadi alurnya itu kita bisa pintu masuknya dari hobi kita. Jangan selalu kepikiran sama orang itu ketika ngelihat manusia itu bawaannya mau diterkam aja gitu loh. Closing. Closing. Ngelihat orang kita bawaannya mau terkam orang aja gitu loh. Ya orang nggak nyaman lah. Kabur orang. Gitu. Terus yang kedua yang kemarin yang minggu-minggu lalu saya bilang, kalau udah kenal sama orang, sudah enak ngomongin Mobile Legends, apalagi kalau kita sudah ketemu, udah main game sama, udah ada trust, kopi-kopi, kan udah nanti, lu ngapain aja sih Johan? Ya gua memang hobi game ini, tapi gua sambil ada project nih, ngerjain bisnis jaringan. Lumayan gua di sini, gitu loh. Lu nggak ada rencana cari income tambahan? Kan enak nanya gitu sama orang setelah ada trust. Jawabannya cuma dua. Dia bilang, ya atau enggak. Kalau iya, lu lanjutin lagi. Lu prospek dia. Kalau enggak, it's okay. Kita main Mobile Legends lagi. Enak kan? Enak banget loh kayak gitu bisnis. Kalau iya jadi partner, kalau enggak jadi temen. Jadi teman. Nggak jadi musuh. Nggak jadi musuh. Iya, benar, benar, benar coach. Teman suatu saat 6 bulan lagi juga kali-kali dia pas ingat, gue butuh duit nih, cari bisnis lain yang di kepala dia kan elu karena sering ketemu. Oke, John. Kira-kira menjawab ya, John ya? Iya, ya, oke, oke. Udah dapat sih feel-nya. Ya, Mantap. mungkin kedepannya bakal kayak coba buat konten gitu sih coach. Ya. Sementara sih ini buat konten cuma jarang banget gitu sih coach. Ya mulai aja mulai. Mulai aja. Iya, ya. Mulai. Pokoknya mulai. Apapun rumusnya, mulai. Oke, thank you, Johan. Oke. Thank you coach. Thank Indra, you. coach Aris. Thank you. Sama bro. Pak Niko. Oke, siapa lagi tadi yang resen hilang lagi sekarang? Ayo, silakan. Ayo, kita masih banyak waktu nih, mumpung lagi banyak tanya jawabnya nih. Ayo, manfaatkan. Oh Swanda. Suanda, silakan. Wah, ini orang lama ini. Ya bro. Silakan. Oke, coach. Ini menyambung pertanyaannya si Chandra tadi, coach. Jadi, Ya. Jujur sih sampai saat ini saya belum pas banget menemukan passion saya sih, coach. Loh, gimana tuh? Nah, jadi kita begini, bos. Seperti kalau coach tanya gitu, apa nih hobi kamu? Pertama saya hobi online, coach. Online. Terus yang kedua saya suka nonton streaming film. Senang nonton streaming film. Misalnya contoh dari mana? Dari Netflix gitu, coach. Ini yang saya dari Stop, sorry Suanda, aku potong. Sorry aku potong ya. I get it your point. Sorry, aku potong nanti lanjutin lagi. Maksudnya gini, kalau kamu Bro Suanda sudah senang nonton Netflix, kamu tahu nggak paling enak bikin konten yaitu review film. Beneran? Loh, keren. review film. Kamu review film dari Netflix itu kan, kamu buat misalkan gambar-gambarnya, terus kamu pakai voice over, pakai voice kamu misalkan. Film ini kemarin saya nonton tentang mafia. Oh ini bagus banget, bla 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 bla. Kamu bikin 30 detik begitu terus-terusan konten kamu atau 1 menit. Dan itu terus yang kamu buat. Berarti attraction orang yang suka film kan? Nanti lama-lama mereka bilang lanjut dong. Keren. Komenan, berteman, ketemu, dan akhirnya open question. Iya kan? Dapat coach. Ya kan? Jadi maksudnya jangan bingung sama passionnya. Kalau passionnya saya sedang nonton, tapi saya nggak suka. Saya belum bisa mereview film gitu loh. Walaupun kadang-kadang saya pengen gitu loh.
Tapi saya lebih tertarik kalau berbicara bikin konten tentang sosmed, tentang digital marketing, tentang network marketing. Ya karena itu passion saya. Ya udah, saya bikinnya cuma 10 menit rekam gitu, ngomong, ngoceh, bla 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 bla. Masalah nanti ada orang yang like, komen dan segala macam. Artinya ya tinggal kita lihat nanti kalau apa kurang kita benahin lagi, kita tambahin lagi, kita benahin lagi, kita benahin lagi. Sampai kalau di IG gitu misalkan banyak yang share atau misalkan pokoknya intinya gitu loh. Kalau Anda mau konten Anda banyak di-share adalah konten Anda itu pastikan yang punya value. Tips kayak gitu-gitu itu orang suka share. Tapi kalau kemarin tuh ada satu ya kalau foto-foto selfie sendiri, foto gue sendiri nggak ada yang mau share. Siapa mau share? Kayak saya lah misalkan. Saya sendiri gitu kan lagi di mana gitu. Mana ada orang mau share? Kalau di share dia foto saya begitu misalkan ibu-ibu dia nanti curiga nanti suaminya kok kalau share foto Bang Indra katanya. Satu lagi Ya. Coach, tanya Coach. Silakan. Yang tadi yang saya bilang pertama online ya passion saya Coach. Ya sekarang tuh saya lagi coba sering live di FB Coach. Ya. Nah ini saya perhatikan yang melihat live saya itu baru kisaran angka 48 sampai 50-an Coach. Ya. Yang view. Nah itu menurut Coach apa gimana? Apa terus dinaikin frekuensi untuk live FB-nya atau gimana? Ya itu tadi maksud saya. Semua itu berproses, brother. Artinya nggak mungkin, brother kan baru mencoba ini belum ada sebulan pun kan. Ya ini dia masalahnya, kalau 50 orang itu yang view, ada yang komen atau yang like, itu kan bisa juga diberdayakan. Itu bisa langsung kita interaksi dengan dia gitu loh. Tapi maksudnya berarti ada yang kurang. Kadang-kadang mungkin orang ngelihat terlalu ngomongin apa gitu ya, kita ganti kontennya. Paling gampang kalau menurut saya itu adalah kalau kalian mau live gitu, itu paling gampang tuh gini satu ya. Kalau mau membangun interaksi, membangun follower yang banyak. Pertama itu paling banyak dimulai dengan cara bikin program live interview. Kamu interview kamu punya upline, kamu interview kamu punya downline, kamu interview kamu punya siapa gitu segala macam, kamu interview. Nggak usah lama-lama. Ya, jadi kamu interview aja, kamu belajar ngomong aja gitu loh. Kamu interview apa segala macam. Itu akan lama-lama akan ke-track orang. Ya. Oke, jelas nggak sebenarnya? Makasih Coach. Podcast gitu kah Coach? Ya kayak podcast gitu, tapi sebenarnya itu programnya interview sederhana aja gitu loh. Jadi nggak harus orang yang Anda interview orang sukses, enggak. Downline Anda pun nggak apa-apa Anda interview. Tanya dia misalkan kenapa dia siapa, kayak Bu Titin ini sebenarnya bisa Anda interview semua loh. Teman-teman di sini semua bisa interview Bu Titin. Anda bisa interview siapa? Mas Udin. Anda interview siapa lagi? Ernesta. Saya kan Ernesta juga sudah pernah tuh. Ya, orang hebat tuh Ernesta tuh. Saya pernah interview siapa lagi tuh? Mas Ginung. Siapa lagi? Elia juga sudah pernah saya interview. Terus siapa lagi? Enita. Banyak banget loh dari FC saya interview. Cuman dari network marketing lain pun banyak juga gitu loh. Maksudnya itu salah satu cara kita untuk melebarkan kita punya brand. Salah satu cara. Salah satu cara. Nantilah saya mau interview Pak Niko. Pak Niko masih ada nggak ya? Mau nggak Pak Niko ya? Saya pengen interview Pak Niko. Saya kapan di interview Coach? Oh bisa nih, Bu Ewin nanti ya berkabar ya. Ya, saya akan interview pokoknya. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo guys, mumpung lagi kita ini banyak sesi tanya jawabnya nih. Sekali lagi saya umumkan ya, teman-teman yang tadi kita berbicara tentang social media brand, Anda gini loh, kalau Anda mau saya review, Anda punya bio, jangan bio yang sekarang Anda kasih linknya, Anda edit dulu lah. Ya, beresin dulu baru tanya. Jangan sekarang langsung, Bang, ini gimana Bang? Belum diberesin dulu lah. Anda lakukan dulu, kasih linknya, baru saya review. Gitu. Jangan sekarang Bang, ini gimana Bang gitu. Anda buat dulu yang seperti saya bilang tadi, cari foto, pertama foto yang close up. Kalau misalkan ada di Facebook, covernya itu pastikan cover itu kayak misalkan Anda lagi bikin billboard. Jadi diri Anda, ya, istilahnya gimana diri Anda di situ gitu loh.
Terus bio-nya apa? Nanti kalau udah Anda buat bagus gitu versinya Anda, nanti kirim linknya ke IG saya, Indra Jaya Purba, baru saya akan review. Jangan yang sekarang sudah belum Anda lakukan apa-apa, minta di-review. Bingung juga reviewnya. Bingung juga kita. Nah, ini siapa lagi? Boleh tanya, Coach? Boleh, silakan Judin. Artinya IG personal ya, Bang? Ya, IG personal maksudnya gimana sih? Saya belum paham nih. Ayo. Pak Judin, silakan Pak Judin, present. Resen. Mic-nya nggak bisa kebuka. Resen aja dulu, Pak. Biar kita buka. Resen dulu. Bang, kalau brand sebelumnya itu agent asuransi, apakah harus diganti? Sebenarnya gini, kamu punya cara untuk mengakalin itu gitu loh. Misalkan brand kamu sebagai agent asuransi, kamu sekarang misalkan sudah di AFC Network Marketing, kamu kan bisa ngakalinya. Sekarang kamu mesti menjalankan asuransinya apa enggak? Kalau misalkan kamu masih menjalankannya, kamu juga bisa bikin di situ kan misalkan di IG kamu ataupun di Facebook kan sebagai apa? Financial planner, kan bisa begitu. Gitu. Silakan Pak Judin. Ya, selamat malam Coach. Saya mau tanya, tadi kan saya kan backgroundnya emang taksi online. Cuman saya lakukan ketika menawarkan produk itu, saya ada siapin brosur, lalu langsung menawarkan. Apakah langkah saya itu benar atau gimana? Karena emang mendengarkan dari awal itu personal branding yang harus di istilah kata dibicarakan atau diomongkan ke orang-orang. Sedangkan saya kan tamu saya, setiap ada tamu saya tawarkan tentang masalah produk. Saya sebelumnya kan intermezzo dulu, bla 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 bla, terus langsung kasih brosur dengan ada nama saya sama nomor telepon saya. Mohon untuk pencerahannya. Nah, terima kasih. Oke Pak Judin, sekarang gini pertanyaannya, ini teman-teman penting nih, pertanyaan juga bagus nih, ya. Jangan kemana-mana dulu. Ini sekalian kita belajar dari kasus ke kasus. Contoh kayak sekarang, Pak Judin. Sekarang dengan cara begitu, kira-kira Bapak bisa merasakan manfaat apa enggak? Atau banyak closing enggak? Belum ada yang ini, presentasinya itu nggak ada balik telepon ke kita atau kitanya juga menghubungi susah. Karena kadang-kadang ada tamu-tamu kita ini ada yang nggak mau ngasih nomor telepon, ada yang lainnya gitu. Oke, nah artinya prosentasinya kecil ya Pak ya, tingkat keberhasilannya ya? Betul. Oke, sekarang kira-kira kalau saya tanya ke Bapak, kira-kira kalau kita belajar mungkin Bapak dari 1, 2, 3, 4 sampai hari ini, kira-kira Bapak mulai tahu kelemahannya kira-kira di mana tadi itu? Melakukan cara itu? Ya tadi berarti personal branding kitanya ini yang Oke, satu di situ. Tapi kalau saya nggak melihat soal personal branding dulu, tapi yang saya lihat di situ Bapak lagi hard selling, langsung nawarin. Karena Bapak baru kenal dengan tamu, Bapak langsung mau pitch orang itu, mau tawarin gitu loh. Belum ada trust, belum ada engage, belum ada interaksi. Itu untung-untungan, tapi kebanyakannya sih rugi. Ya artinya, ya itu gayanya untung-untungan, tapi kebanyakannya rugi. Nah artinya, kalaupun dari 100 orang ada 1 join, tapi 99 orang kecewa. Ngapain ini supir, maksudnya ngapain sih nawar-nawarin gitu loh. Orang kan kadang-kadang nggak suka, kita nggak tahu isi hatinya. Gitu loh. Kenapa? Nah kalau saya sarankan sama Bapak sebagai driver taksi online, yang Bapak harus lakukan adalah bukan bawa brosur nawarin ke mereka langsung, tapi bagaimana bergaul dengan mereka, membuat mereka nyaman, supaya mereka ini mau tetap berkomunikasi, bahkan mereka tuh mau memberikan sosial medianya sama Bapak. Jangan naruh handphone minta. Karena pribadi banget handphone. Pribadi banget Pak. Bapak minta dia punya Instagram atau Facebook. Gitu loh. Saya pun kalau orang misalkan langsung minta WA saya nggak mau langsung kasih Pak. Siapa ini saya pikir gitu. Gitu loh. Tapi kalau memang belum
percakapannya itu selama perjalanan itu belum terjadi enak, karena ada orang yang enak diajak ngomong langsung mau Pak, tapi kalau ada yang kaku-kaku ya udah Pak, nggak usah dilanjutin gitu loh. Siap. Tapi kalau Bapak pengen udah melihat pun jangan langsung minta WA-nya. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya cara-cara seperti itu membuat nanti Bapak akan cepat kecewa Pak. Kenapa? Karena merasa ih kok nggak jalan ya, kok nggak bekerja ya. Jadi justru Bapak itu gini loh Pak, gini intinya gini ya, ini teman-teman ya. Pokoknya Bapak selagi nari itu banyakin kenalan dengan orang, banyakin silaturahmi dengan orang, udah itu aja. Siap. Ya. Jadi nanti akan ada nanti yang terjalin silaturahmi sampai akhirnya bisa nanti ketemu next yang ngopi-ngopi, ada yang enggak apa-apa, terus aja silaturahmi. Gitu loh. Ibaratnya Bapak kayak mencari pelanggan lah. Ya kan? Siap. Gitu Pak. Justru sebenarnya kalau menurut saya pekerjaan kayak Bapak ini driver taksi online begini yang paling enak karena ketemu dengan orang setiap hari. Tinggal apa persepsi pertama yang mereka dapat. Ya, kalau kita memang kelihatannya ramah, kelihatannya friendly, orang-orang itu nyaman dan senang kita bawa ini, dan akhirnya ini satu dapat daftar nama, 2, 3, Bapak kumpuli. Jangan Bapak lihat 1, 2 dulu. Kalau sehari 3 Bapak dapat Instagramnya atau Facebooknya, sebulan Pak 90, setahun 1.200. Tahun depan Bapak nggak pusing lagi mau cari daftar nama, udah ada 1.200. Yang udah banyak. Pola pikirnya gitu Pak. Siap. Ya kan? Tapi kalau buru-buru kasih brosur, ya orang malas dihubungin lagi karena kita kesannya udah sales gitu loh, orang nggak suka. Oh, siap. Oke, terima kasih. Thank you Pak Judin. Oke. Kalau kita cari nomor WA-nya dan ngobrol-ngobrol langsung, Pak, maksud kita langsung kabur ya? Iya dong, langsung kabur. Ini yang nanya sama saya nih. Coach, tanya, kemarin lihat statusnya Coach tentang member yang nggak gerak karena kita yang nggak gerak. Nah, kita yang nggak gerak itu spesifikasinya seperti apa? Gimana caranya supaya member kita juga gerak seperti kita? Artinya di sini maksud saya adalah kita gerak itu artinya kita produktif. Satu, kita tetap presentasi, tetap kita misalkan prospecting, tetap misalkan kita closing. Akhirnya ketika kita gerak dan memberi contoh kepada orang, orang juga akan mengikutin. Kalau niat kita adalah menyuruh mereka gerak seperti kita itu bagaimana? Apakah Anda tetap prospecting, tetap Anda closing rutin, atau enggak, atau dulu? Gitu loh. Artinya leader by example, kita menyontohkan. Kita nggak menyuruh orang melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita menginspirasi dengan menginspire mereka dengan cara kita melakukan. Gitu loh. Jadi Mbak Seta melakukan apa yang Mbak Seta harapkan timnya kerjain. Yes. Mbak Seta mengharapkan timnya prospecting. Ya udah Mbak Seta prospecting. Mbak Ya. Seta mengharapkan timnya repeat order. Ya Mbak Seta repeat order gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Iya. Harapkan timnya kerjain ya kita kerjain dulu. Kita kan leader. Coach Indra, saya itu jarang main FB. Gimana cara naikin interest follower saya di FB dan cara follower ya? Soalnya ya itu panjang ceritanya Bu. Ya nanti saya nggak bisa ceritakan di sini langsung. Tapi intinya untuk menaikin follower dan segala macam ya kita Ibu nanti harus ini sih ya, harus rutin ikut tiap hari Senin ya. Ya. Nanti rutin ya Bu ya, Ibu Indah ya. Karena topiknya hari ini kita masih basic tentang sosial media brand itu dulu. Tapi pastinya nggak mungkin kalau jarang-jarang terus hasilnya gede itu jarang. Coach, kalau kita sambil jualan apa bisa jalankan bisnis ini? Maksudnya gimana nih? Jualan apa nih? Mgon keren banget ya. Mainkan visibility ya Coach. Yes. Keren Mgon nih. Mantep ya. Mainkan visibility katanya. Yes, keren. Nah, terus nanti apa lagi ya?
Ada lagi nggak teman-teman? Ya, karena apapun ceritanya, ya, yang saya bilang ini malam ini adalah tentang brand itu adalah yang tadi sosial media brand profil dan semua segala macam itu dan bio Anda, itulah yang menentukan ya bagaimana nanti Anda activity Anda ke depannya. Jadi kalau Anda itu nggak dibenerin dulu, ya kadang-kadang Anda melakukan apapun teknik-teknik visibility, meningkatkan visibility Anda segala macam. Karena pada pertama orang ketika kita balas-balasan komen dengan orang pasti kalau yang nggak kita kenal dia pertama lihat kita punya bio. Kalau dilihatnya bionya itu agak mantep, baru dia mau lanjutin ngomong. Kalau dilihatnya bionya itu fotonya juga kosong, default, fotonya ngawur, dilihat juga bionya banyak nggak kurang profesional, orang nggak mau berteman dengan kita. Jadi makanya saya bilang optimasi kita punya profile itu adalah salah satu kunci basic kita dalam membangun kita punya personal brand. Ya. Yang hadir malam ini dari daerah Jawa Timur mana sih? Banyak nggak ya dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur sekitar lah. Dari Jawa Timur ketik Jatim. Surabaya. Oh banyak ya. Saya Surabaya. Oh banyak ya Jatimnya. Malang banyak ya. Oh. Ya. Tuban, SBY. Oh, cuman dikit ya. Christine, oke. Diogo. Saya asli. Oh ya. Oke, saya tanggal berapa tuh nanti mungkin ke Surabaya. Saya ada event di Surabaya. Nanti teman-teman kalau kita ada waktu bisa ngopi-ngopi lah. Ya. Kalau nanti DM aja lah. Ngobrol-ngobrol kita. Oke, ada lagi yang nanya? Palangkaraya, enggak, saya belum ada di Palangkaraya, saya tunggu di Bali katanya. Ada lagi yang nanya, karena ngopi di Rawan Setan, oh enak, ya. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Ayo dong, mumpung lagi banyak nih. Ya, silakan teman-teman, jangan malu-malu. Networker tuh nggak boleh malu-malu lah. Iya, coach, bagaimana kalau orang itu beli produknya aja tiap bulan tapi nggak mau jadi member? Ya bagus. Gak apa-apa, bagus. Bagus banget lah. Listiawati, bagaimana? Bagus kalau nggak mau jadi member ya bagus, biarin aja begitu. Gitu loh. Karena 1.000 orang kayak gitu kan lumayan. kalau ada 1.000 orang kayak gitu kan enak. Ya. Ini Vita nih, Pak Indra kalau mau mulai belajar live Instagram, Facebook, durasi live berapa? Coba aja 15-20 menit dulu. Maksimal 30 menit dulu. Ya, kalau mau belajar. Tapi kalau mau interview orang kan bisa sejam. Silakan Johan. Ini bagus nih pertanyaannya. Tekad link. Bang, kalau saya IRT passionnya beragam, jadi posting apa pilih satu passion? Bisa 5 loh. 5 kategori. Passion kamu apa tuh? Ganti-gantian aja bisa gitu. Silakan, Johan. Coach, mau tanya lagi nih, Coach. Ya. Apakah saya harus speak up di Instagram reseller saya, sedangkan di Instagram reseller saya itu udah ini ya, vakum dari 2018 akhir gitu sih, Coach. Sampai sekarang itu masih vakum. Nah, apakah perlu saya speak up untuk jelasin bahwa saya ada project bisnis baru gitu? Kalau menurut saya kamu nggak usah speak up menjelasin project baru, ya kamu posting aja menurut kamu apa yang menjadi passion kamu di situ, yang menjadi kegiatan kamu di situ. Gitu loh. Kenapa kamu harus promosi di situ kan nggak perlu juga kan? Gitu ya. Menurut saya ya. Artinya kan kamu punya itu komunitas reseller atau gimana sih? Saya pengen tahu. Bukan komunitas reseller sih, Coach. Itu kayak saya ngambil barang di teman saya baru saya jual gitu sih, Coach. Enggak, maksudnya yang audiensnya maksud saya. Audiensnya sih rata-rata kayak pemain futsal sama pemain sepak bola gitu sih, Coach. Oh iya, kamu jangan langsung main langsung dulu. Kamu biasakan dulu, pancing dulu dari beberapa konten yang melihat siapa yang respon dulu. Kamu pancing gitu, dulu. Iya, karena kan kayak mulai dari like sama yang ngelihat dari snap
IG saya tuh udah berkurang banget sih coach. Sekarang kan udah 3 tahun inilah vakum Instagramnya gitu sih coach. Nggak apa-apa lah, kan yang penting kamu mulai dari sekarang lagi. Kan kamu kan niatnya kan adalah untuk mencari daftar nama dari sosial media untuk bangun bisnis FC kamu kan. Jadi sekarang nggak usah kamu pentingin. Ya udah mulai aja langsung. Hari ini langsung kamu mulai lagi, kamu rencanakan apa yang mau kamu bikin di situ, kamu perbaiki bio-nya segala macam, habis itu kamu mulai posting. Coba aja terus attraction orang dulu. Ada yang respon, ada yang enggak, terus aja konsisten aja dulu. Jangan gini loh, jangan baru bikin 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, baru ngulang 1, 2, 3 kali posting, langsung ngambil kesimpulan, ya belum lah. Ya kan? Udah lama nggak main, tiba-tiba main gitu loh. Jadi maksudnya ya diterusin aja. Anggap aja jadi apa namanya, jadi activity sampingan. Sekarang selama ini kamu main di AFC closing dengan offline kan? Iya. Nah, berarti sekarang kamu mau personal branding kamu apa? Brand apa yang mau kamu tunjukkan di sosial media kamu? Tadi kalau misalkan gamers tadi apa segala macam kau buat kan? Atau misalkan kamu mau identifikasikan dirimu sebagai entrepreneur muda. Apa? Yang mana kamu tuh suka sebenarnya? Kalau saya suka sih dua-duanya sih coach. Suka. Ya udah, kamu mau brandnya adalah seorang entrepreneur muda yang suka main game, kan gitu kan? Ya, bisa juga kan. Iya. Ya kan? Ya udah, berarti activity kamu lagi offline juga bisa jadi kamu jadi buat ini, jadi konten kan? Misalkan kamu lagi ketemu orang, lagi prospecting dengan orang, lagi apa foto, tapi nggak usah tunjukin produk dan segala macam. Ketemu ini apa ngomong-ngomong produktif, bisa kasih captionnya seperti itu gitu loh. Pokoknya membuat orang yang rasa penasaran dengan kamu ya nanti gitu loh. Oh gitu. Oke, paham. Jadi kita itu nggak ingat ya, kita di feed sama di beranda itu kita nggak mau langsung sasar orang dengan hard selling, tapi tujuan kita adalah membuat orang itu curiosity, rasa penasaran dengan kita. Akhirnya mereka komen ataupun DM atau inbox, dan dari situlah baru kita bisa langsung interaksi dan bisa langsung open question gitu loh. Oke. Ya. Oke, coach, udah ini sih, udah paham. Ya. Nanti kalau ada yang lupa mungkin saya tanya dari DM Instagram gitu aja sih, coach. Siap. Ya. Oke, thank you, coach. Ya, thank you Johan. Thank you. Oke. Ini siapa nih lagi? Anas Bing, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Coach Indra. Mas Arif. Sebelumnya saya mau bertanya, tapi saya sedikit cerita dulu. Saya kan bergabung di AFC kan tergolong baru ya, dan saya mencoba untuk di Instagram juga. Tapi sebelum saya bergabung di AFC ini, saya kan sudah ada di sebuah company yang notabene juga MLM juga. Nah, dan saya juga main Instagram di situ dan masih aktif. Nah, yang saya tanyakan, bisa nggak berjalan dua-duanya atau saya harus fokus pada satu company, entah si A atau company si B itu, Coach? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan saya balik lagi sama Pak Anas. Tujuan Bapak join di 2 company apa? Sebenarnya why saya dalam arti untuk AFC ini ya, impian saya untuk yang kayak dalam arti saya ingin untuk keluarga, untuk rumah gitu. Tapi ya ini masih dalam arti tahap-tahap, dalam arti bimbang, dalam arti apakah brand yang sudah jalan sebelumnya itu dipertahankan atau kita fokus sama yang sekarang saya jalani. Enggak, maksud saya gini Pak Anas, yang mau saya tanyakan itu adalah dengan Bapak membangun membuat, kan gini loh, yang tadi saya bilang tadi itu kan gini Pak, kalau Bapak mempersepsikan dengan membangun 2 company itu menyangkut branding Bapak, itu berarti Bapak mau branding diri Bapak sebagai apa? Sebagai distributor AFC dan yang satu lagi kan gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya saya tuh tujuannya kalau kita itu, yang saya bilang dari brand itu tidak branding ke situ.
brandnya itu Anda nggak perlu membranding Anda sebagai distributor AFC. Anda membranding Anda sebagai seorang network marketer mungkin, atau seorang entrepreneur, atau seorang apa hobi Bapak gitu loh. Jadi gini loh Pak, AFC ini Bapak akan tawarkan ke orang itu di belakang layar gitu loh. Di belakang layar setelah ada interaksi kan tadi kan sudah saya kasih tahu ininya. Coba Bang Ari, coba slide-nya tadi sekali lagi dong Bang Ari. Siap. Biar dapat nih teman-teman. Ini kayaknya masih banyak yang miss ini. Tuh. Belum dapat flow-nya. Coba ya. Back. Oke, ini alurnya. Next. Satu lagi. Nih, membangun alur engagement. Pertama brand, ya kan? Ya. Terus setelah kita ada brand, ya, misalkan brand saya saya contoh ya. Tadi itu saya adalah seorang, misalkan saya membranding saya sebagai seorang pencinta kuliner. Oke? Oke. Saya seorang pencinta kuliner dan saya juga seorang network marketer. Jadi saya pelaku MLM nih. Oke? Oke. Brand saya yang banyak saya tunjukkan adalah bahwa saya suka mereview restoran, mereview makanan, pokoknya itu aja yang dilihat orang. Oke? Banyak yang komen, banyak yang senang dengan postingan saya, banyak yang share, banyak yang bercerita, dan kami interaksi. Ada yang komen, ada yang DM, ada yang share, sampai akhirnya ada yang ketemu atau kopi darat dan terbangun trust. Kan gitu kan? Ya. Oke, setelah ada trust, udah ketemu dengan orang, berarti saya cakap-cakap dengan dia. Gimana kerjaannya sekarang, bagaimana keadaan bisnis sekarang, berapa anaknya, terus sebenarnya semenjak pandemi kemarin gimana bisnis, dan dari situ kan saya tahu nih orang ini bagaimana keadaannya setelah ngobrol, karena sudah ada trust. Dan kalau saya lihat ada peluang, baru saya tanya ke dia opening question, dia terbuka nggak dengan proyek bisnis network marketing yang sedang Anda kerjakan. Saya tanya ke dia. Kalau dia terbuka, saya lanjutkan presentasi tentang AFC. Kalau dia nggak terbuka, ya udah saya nggak lanjutin. Ya tetap bermain di seputaran review makanan tadi itu. Iya. Ini jelas nggak teman-teman? Saya rasa udah jelas banget loh saya jelaskan ini. Teman-teman yang lain gimana? Clear nggak? Ketik di kolom komen dong. Clear nggak? Kalau clear, ketik clear dong. Ya, komennya. Dapat nggak alurnya? Jadi saya tuh mau teman-teman tuh seperti begitu gitu loh. Jadi jangan keburu apa-apa pengen jualan. Iya, di belakang kita jualan. Di sini kan kita jualan gitu loh. Kelihatan kursor aku kelihatan nggak? Di opening question ini kita kan jual nantinya. Enggak. Nggak kelihatan nih kursor aku ya? Gimana cara supaya kelihatannya? Ah, itu ya. Di opening question itu, setelah opening question kita kan lagi jualan. Cuman kita jualannya bukan di beranda, bukan di feed. Gitu loh. Nah, berarti ketika kita mau masuk ke brand, Bang. Ketika kita brandnya sudah bagus, berarti kita banyakinlah interaksi dengan orang. Supaya dengan banyak interaksi, banyak kenal, banyak terbangun trust, banyak daftar nama, banyak yang kita opening question. Probability kita closing pun banyak, kan begitu cara kerjanya. Jadi maksudnya Bang Indra di belakang layar itu tidak di beranda ya teman-teman ya. Nyari link antara menggulung dan jaga silaturahmi buat jualan elegannya nggak mudah. Maksudnya gimana ya? Nggak mudah. Mudah aja Bu kalau kita sudah biasa. Gitu loh. Kalau kita membuka diri untuk cakap-cakap dengan orang pasti lebih mudah. Ya, clear ya Bro ya? Mana sih Bro tadi? Bang, dengan alur seperti itu biasanya memakan waktu berapa lama? Nah ini pertanyaannya ini memang ini pertanyaan mantap nih. Ya. Artinya kalau interaksi tergantung Anda. Kalau Anda mau opening question sama orang, misalkan nih, aku baru kenalan sama orang. Ya. Aku kenalan sama orang. Komen-komenan, habis itu inbox, habis itu langsung aku telepon, habis itu langsung aku opening question sama dia. Dalam 1 jam pun bisa, tapi resikonya pasti orang nggak nyaman ditolak, ya kan? Nah, tapi kalau saya interaksi misalkan
Ada yang mungkin seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, mungkin ada 4 bulan, bahkan ada yang setahun. Bisa jadi begitu. Ya kan? Tapi kan itu kan trust-nya kan lebih tinggi kan? Iya. Jadi bukan tergantung berapa banyak, tergantung kamu bagaimana engage-nya sama orang. Gitu. Jadi nggak ada waktunya sebenarnya. Kamu mau langsung aja juga bisa. Cuman ketika opening question open nggak, kalau orang bilang nggak open, lo jangan baper, kan itu aja kan? Karena maksa. Ya kan? Terus jangan juga baper dan jangan juga apa ya? Jangan juga merasa kecil hati. Ya udah, next saja gitu loh. Orang baru kenal juga kok, nggak ada masalah kan gitu. Iya. Tapi kalau mau lebih nyaman, bangun hubungan dulu gitu loh. Jadi gini loh, teman-teman ini kebingungan sebenarnya gini. Kebingungan sebenarnya karena kalian belum menjalankan, dan yang kedua belum banyak daftar namanya. Kalau saya tuh selalu melihat itu nggak seperti itu. Kalau saya tuh banyakin teman. Efek saljunya itu nanti mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan gitu loh. Jadi saya nggak bingung lagi ketika saya mau ngopi-ngopi ke Surabaya, kemana, mau prospecting orang udah gampang gitu loh misalkan. Jadi jangan cari cara cepat. Ya. Yo, ini bagus banget nih. Apa nih, coach kalau sudah opening question dia bilang boleh, tapi sorry lagi nggak enak badan. Itu prefer kita tanya lagi atau bentuk penolakan? Ya, kalau dia bilang boleh tapi nggak enak badan, ya udah. Nanti tinggal ini aja sama dia. Tinggal ibu bilang aja kapan nggak enak badannya kan? Enaknya. Dari pendiam kita bikin engagement yang elegan, itu bisa dibentuk di LPK coaches. Wah, itu banyak di situ tuh. Banyak banget yang pendiam sekarang udah rajin ngomong. Banyak. Ya banyak ngomong pun banyak jadinya. Yang nggak bisa. Jadi banyak live yang nggak pintar closing dari sosmed, sekarang banyak yang jadi closing ya, tapi memang rutin sih, belajar action. Branding diri untuk menambah pertemanan, list nama, bangun silaturahmi, bikin orang percaya sama kita. Nah, ini pintu masuk untuk opening question, baru kita mulai masuk untuk tawarin produk atau bisnis sesuai dengan kebutuhan target. Yes, Shirley Lai, thank you, keren. Oke, Bu Titin tadi mau ngapain? Ayo silakan Bu Titin. Stop dulu Bang Adi. Yuk. Ya gini coach, saya pertemanan di Facebook 2 tahun yang lalu sebelum saya masuk AFC ya. Saya bangun komunikasi terus. Beliau nggak berkenan BA saya. Tapi setiap saya ada bonus di AFC, saya terjadi perubahan di diri saya, selalu saya infokan ke beliau. Dan 2 hari yang lalu saya karena beliau anggota TNI dinas di Tangerang, dan saya sekarang di AFC sudah 15 juta per bulan. Andai Bapak berkenan bisa klik video saya gitu, dan andai berkenan bisa save WA saya tanpa sepengetahuan saya. Beliau sudah lihat video saya, mungkin langsung visit saya, beliau nangis. Oke, saya join sama kamu. Sekarang saya percaya gitu. Saya juga masih nangis waktu itu sampai saya cerita upline saya, Bu Erwin Firdaus itu. Bu Erwin, saya habis nangis. Kenapa? Anggota TNI yang 2 tahun lalu berteman dengan saya, nggak berkenan CBA saya, cuma saya info-info, saya bangun komunikasi terus. 2 hari yang lalu, beliau join sama saya, coach, dan beliau bilang, saya akan infokan ke komunitas saya akan bantu kamu berjuang. Itu real. Ya, itu yang kita kadang-kadang nggak tahu ya Bu ya. Kadang orang sekarang mau nolak, tapi pada akhirnya
Orang bisa berbalik ketika kita sudah menunjukkan perubahan dalam diri kita. Thank you, keren-keren Bu Titin. Ya, makasih. Biar semuanya teman-teman tidak ragu untuk jalan dari arah manapun, entah Facebook, entah IG, kita berjalan di mana saja, dan bahkan dari Dinas Perhubungan itu customer saya langganan pijat. Beliau tanya, kamu di multi level itu penghasilan kamu berapa? Waktu itu saya masih 12 jutaan gitulah. Beliau marah. Kamu itu menghina saya kerja di ini, kalau di birokrasi saya itu sudah bagiannya bla 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 gitu. Bapak tadi nanyanya kan penghasilan saya nggak bilang gaji Bapak, saya bonus. Bapak boleh lihat bonus saya. Begitu juga beliau juga langsung bergabung Sapir. Beliau sampai sekarang menghargai saya banget. Kalau mau order pijit saya, Mbak Titin sudah ada stay di Solo belum? Sudah selesai prospek belum? Jadi tadinya marah-marah yang nggak jelas, sekarang beliau menghargai saya banget, Coach. Ya, keren Bu. Wow, mantap. Sip. Thank you Bu Titin. Ya, keren. Ini ada yang nanya lagi ya. Thank you Bu. Bangga banget sama Ibu Titin nih. Pak mau tanya ya, apa yang kita jawab jika mana nih? Jika saat kita tawarkan produk dan jawabnya nggak ada uang, padahal orang kaya, apa ya kita bilang selanjutnya? Ini pertanyaannya lucu banget nih Pak. Pak mau tanya apa yang kita jawab saat kita tawarkan produk. Nah, karena bukan bagaimana respon kita sebenarnya, tapi nanti deh ini Bu, ini nggak relevan dengan topik kita malam ini ya. Oke, ya. Ini next lagi nih. Ya, ini biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan di luar dari ini kita sering bahas itu di kelas saya itu. Yang bisa sampai malam tuh, sampai jam 11, jam 12. Ini Suanda nih suka itu sampai begadang-begadang. Pada nggak mau keluar mereka. Bang, saya prospek teman dan sudah open question dan oke, malah sudah bawa produk AFC, tapi sampai sekarang belum juga mau join produk, sudah masih bagaimana memfollow up dia Bang? Nah, ini pun sama, pertanyaannya sama ya. Coach Indra, tanda-tanda apa saja yang biasanya terjadi ketika branding kita mulai berhasil? Tandanya ada orang nanya, gue penasaran deh sama bisnis lu. Nah, itu tandanya tuh. Ini pertanyaan Andre ini bagus nih. Gue pengen tahu deh Indra. Yang lu kerjain, Andre, gue pengen tahu apa yang lu kerjain, bisnis apa sih? Nah, itu tandanya lu brandingnya udah mulai dapat tuh. Saya jalanin pakai sosmed bagai warna pun walau pada bucket juga. Ya Bu Titin, saya jalanin aja pakai sosmed walaupun rada gaptek, juga ngomong terus sama orang-orang yang welcome kenalan sama kita. Saya juga pernah begitu, bukannya pelit Bu, masih banyak kebutuhan yang lain. Apa nih kok ngomong? Nih. Oke, thank you ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini kita sudah berbicara soal berbicara tentang sosial media brand. Saya harapkan teman-teman bisa mendapat manfaat. Yang mendapatkan manfaat ketik dapat gitu dong. Yang mendapatkan manfaat ketik dapat. Ya, kalau yang mendapatkan manfaat ketik dapat, terus disampaikan juga ke Pak Niko dapat, bilang. Lanjut, bilang sama Pak Niko. Kompor. Gue demen banget sih gini. Aduh, lanjut dong. Itu tergantung dari teman-teman ngomong ke Pak Niko. Gue senang banget sih begini-begini. Lanjut 2 periode katanya Wenat.
Oke, lanjut. Oke. Nah, dapatlah yang harus direvisi lagi sosmed untuk lebih baik. Oke, sekali lagi saya umumkan kepada teman-teman yang mau saya review, ngomongnya jangan juga di sini, nanti sekalian di WA Pak Niko, di grup lanjut bilang gitu. Di WA Pak Niko atau di grup bilang lanjut Pak Niko bilang. Jadi biar Pak Niko bilang kena apa dia, waduh kok saya nih kata. Jadi maksud saya biar saya bantu teman-teman di AFC untuk mereview kalian punya bio, tapi dengan catatan kalian rubah dulu ya, rubah dulu nanti saya akan bantu satu-satu, sabar ya. Kalau banyak ya akan saya pelan-pelan saya buat. Intinya ya saya pasti all out lah buat bantu teman-teman ya. Saya akan all out juga dan Bang Ari juga nanti bantu saya ya. Kita akan all out buat bantu teman-teman. Tentunya bagian saya ingat ya. Bagian saya adalah mentoring dan training Anda. Tapi kalau Anda tidak action, ya, nggak ada gunanya. Ya, jadi nggak ada gunanya kalau nggak action. Ya, nggak ada gunanya trainer, nggak ada gunanya apa kalau Anda nggak action. Jadi Senin malam sakral di AFC. Nah, itu dia. Jadi setiap Senin. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Tetapi satu lagi teman-teman, kalau yang apa ya, saya cuma informasi aja sih. Kalau yang di daerah Jawa Timur itu sekitar tanggal 15 saya mungkin ada di sana tanggal 13 sampai tanggal berapa gitu ya. Kalau mau yang ngopi-ngopi, yang ngopi-ngopi santai lah, ngobrol-ngobrol, nanti DM saya. Soalnya saya ada event offline di sana. Ya, tanggal 15. Oke, latihan thank you. Bali dong coach. Oh iya, saya akan ke Bali juga. Tapi ke Bali liburan sama keluarga sih. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa juga, nanti kita atur waktu. Ya, kita kasih kuliner yang terbaik. Wow, mantap. Medan dong. Wah, Medan kita akan pulang lagi. Oke. Thank you teman-teman ya. Semuanya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat AFC. Saya senang sekali udah menjadi bagian dari teman-teman dalam beberapa, udah hampir sebulan lewat ya. Jadi kita mau lanjut terus. Minggu mungkin Senin depan kita lanjut, nanti tinggal tanya Pak Niko ya. Terus apalagi ya? Senin itu aja sih ya. Pokoknya kita akan lanjut lagi. Ya penting teman-teman ada setiap minggu ada value yang Anda dapatkan dan bisa langsung diaplikasikan dalam bisnis Anda ya, baik itu offline maupun online ya. Itu yang saya mau dari teman-teman semua. Oke, mau lihat Itoku katanya. Terima kasih semuanya, terima kasih juga buat Pak Niko dan juga manajemen AFC. Love you guys. I'm done speaking. Saya balikkan lagi kembali ke Angga.